Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat Tuan Abdul Hadi Umida selaku pengasuh Pondok Pesantren Supercamp Laura Arifida dan jajaran pengurus serta dewan guru dan teman-teman yang saya cintai dan saya sayangi. Perkenalkan, nama saya Almarin Hamama, saya dari kelas 11 MA Laura Arifida. Di sini saya akan menjelaskan dari mata pelajaran kimia tentang termokimia. Apa sih termokimia itu? Termokimia itu adalah perubahan entalpi dari satu energi ke energi yang lain. Nah, itu juga energi sendiri itu dapat diciptakan, tapi bisa dirubah bentuknya. Nah, total energi dalam itu disebut E, sedangkan rumus umum atau rumus dasarnya itu adalah W sama dengan P delta F. Di sini juga ada yang namanya sistem dan lingkungan. Sebelum kita memindahkan energi atau perubahan entalpi, di sini kita harus menentukan yang mana yang menjadi sistem, mana yang menjadi lingkungan. Nah, sistem lingkungan ini juga untuk perpindahan kalor dan materi. Kayak ada 3 jenis. Yang pertama ada sistem terbuka yang pindah kalau yang dapat kemungkinan itu memindahkan kalor dan materi. Dan ada juga sistem tertutup yang dapat kemungkinan itu memindahkan kalor tetapi tidak dapat memindahkan materi. Dan juga ada sistem terisolasi yang tidak dapat memindah kalor dan materi tersebut. Nah, yang kedua ini ada jenis-jenis reaksi. Jenis-jenis reaksi itu ada 2. Yang pertama eksoterm, yang kedua itu endoterm. Eksoterm ini ada bisa disebut kayak kalornya itu keluar ke lingkungan yang disebut pelepasan kalor. Nah, sedangkan entalpi yang awalnya itu kecil, entalpinya itu menjadi kecil dibandingkan entalpi awal gitu. Nah, caranya itu seperti delta H sama dengan H akhir, strip H awal sama dengan kecil sama dengan besar, dari kecil menjadi besar, terus hasilnya adalah negatif. Yang kedua ada endoterm. Endoterm itu adalah penyerapan kalor dari lingkungan ke sistem. Jadi kalornya itu masuk ke dalam sistem dari lingkungan. Nah, entalpinya itu menjadi besar yang dibandingkan entalpi awal, yang menjadikan delta H-nya itu menjadi positif. Nah, yang ketiga itu ada penjelasan persamaan termokimia. Persamaan termokimia ini itu juga karena adanya persamaan reaksi yang menjadi nilai perubahan entalpi sendiri. Contohnya di sini ada contoh soal kayak 2H2G ditambah O2G menjadi 2H2OG. Nah, hasilnya itu adalah delta H negatif 489,6 Kj. Nah, kita ditanyakan 1 mol itu menjadi berbalik arah 2H2OG menjadi 2H2G plus O2G. Jadi di yang awalnya negatif menjadi positif menjadi negatif. Nah, jadinya delta H plus 489,6 Kj. Nah, sedangkan kita tuh tadi penguraian 2 mol dan ini tuh penguraian 1 molnya yang ditanyakan adalah dikali 2. Jadi H2OG menjadi H2G tambah 1/02G menjadi delta H plus delta H sama dengan plus 242,8 Kj. Nah, pembentukan persamaan termokimia ini juga bisa berubah positif atau negatifnya karena apabila pembentukannya itu negatif dan berarti entalpinya itu menjadi apabila pembentukannya positif, entalpinya itu menjadi negatif dan sebaliknya. Nah, yang keempat ini adalah diagram tingkat energi. Contohnya kayak ini tuh buat menilai perubahan entalpi dari satu energi ke energi yang lain dengan menggunakan diagram. Contohnya di sini ada es batu. Pencairan es batu itu yang awalnya H2O dalam kurung S menjadi H2O dalam kurung L. Nah, deltanya itu menjadi positif karena dia naik. Nah, yang kedua ada pembekuan es batu.
itu tuh turun dan menghasilkan delta H-nya itu menjadi negatif. Oke, sekian dari saya, kurang lebih mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.